Hai para pelajar Indonesia, hari ini kita akan membahas mengenai strategi pemerintah Kalimantan Selatan dalam menekan penyebaran COVID-19 varian Omikron di Banjarmasin. Tema materi hari ini berkenaan dengan penyebaran COVID-19 dengan fokus kajian wilayah yaitu di Banjarmasin. Materi hari ini juga kita akan menggunakan konsep dan prinsip ilmu-ilmu sosial seperti ilmu sejarah, sosiologi, ekonomi, geografi, dan psikologi. Apa sih yang dimaksud dengan infeksi COVID-19? Infeksi COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang merupakan virus single stranded RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae, di mana kelompok virus yang masuk dalam golongan tersebut adalah MERS-CoV dan SARS-CoV. Virus ini ditularkan melalui droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar ketika bersin atau batuk. Secara alami, virus ini mengalami mutasi sebagai bentuk pertahanan diri. Salah satu varian mutasi virus ini adalah varian Omikron. Sejarah masuknya COVID ke Banjarmasin diyakini pada awalnya berasal dari Wuhan, China yang muncul pada Desember tahun 2019 yang kemudian menyebar ke beberapa negara di dunia. Kasus positif COVID pertama di Indonesia diyakini berasal dari warga negara Jepang yang melakukan kontak dengan orang Indonesia ketika berlibur di Indonesia. Untuk kasus positif COVID-19 di Banjarmasin, ketahui ada pasien Ulin 01 yang dinyatakan positif COVID-19 berusia 40 tahun dan merupakan warga asal Banjarmasin. Berikutnya yaitu berkenaan dengan kondisi geografi. Nah, kita tahu bahwa ilmu geografi merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu atau fenomena yang terjadi di permukaan bumi dan proses terjadinya fenomena itu. Menurut Hidayatullah Mutakin tahun 2020 dalam situsnya Geografi dan Pola Sebaran COVID di Kalimantan Selatan menerangkan bahwa kota Banjarmasin menyumbang 43% angka pertumbuhan COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, ini artinya kota Banjarmasin menjadi wilayah dengan kasus terpapar COVID-19 paling banyak di Provinsi Kalimantan Selatan. Banjarmasin merupakan kota dengan perpaduan antara populasi, kepadatan penduduk, dan konektivitas yang tinggi, menjadikan Banjarmasin sebagai epicentrum penyebaran COVID-19 di Kalimantan Selatan. Tingkat keterbukaan yang tinggi, masuknya masyarakat luar Banjarmasin ke Banjarmasin atau masyarakat Banjarmasin yang keluar dari kota Banjarmasin, membuat wilayah Banjarmasin ini rentan dimasuki kasus COVID-19 termasuk varian Omikron itu sendiri. Sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari masyarakat. Nah, dilihat dari kondisi sosial masyarakat di kota Banjarmasin terkait penyebaran COVID-19, maka masyarakat mengalami hambatan dalam berinteraksi secara langsung atau tatap muka. Komunikasi, kontak, maupun interaksi dilakukan secara virtual yang ditandai dengan adanya kegiatan work from home atau bekerja dari rumah atau study from home yaitu belajar dari rumah. Sisi positifnya, masyarakat di kota Banjarmasin menyadari pentingnya menjaga kebersihan diri, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan setelah menyentuh atau bersalaman, serta menjaga jarak. Namun, sisi negatifnya adalah adanya tekanan sosial dan stigma negatif di masyarakat. Ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Menurut Muhammad Handri Imansyah tahun 2020 dalam situsnya dampak COVID-19 terhadap pengangguran di kota Banjarmasin menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 ini memberikan dampak terhadap sektor-sektor perekonomian kota Banjarmasin, khususnya sektor perhotelan, restoran, angkutan udara, angkutan darat, angkutan laut, pedagang besar, pedagang eceran, dan lain sebagainya. Sektor-sektor tersebut mengalami penurunan pendapatan akibat kurangnya konsumsi masyarakat di era pandemi. Namun, ada beberapa sektor-sektor perekonomian baru yang muncul seperti call shop, gamers, content creator, dan lain sebagainya. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang mental, pikiran, dan perilaku manusia. Era pandemi ini memunculkan perasaan dan emosi yang tidak stabil seperti stres, jenuh, cemas, dan lain sebagainya.
Tidak hanya itu, sejumlah siswa atau mahasiswa mengalami kecemasan dalam bersekolah atau kuliah, takut tidak dapat memahami materi atau mengalami learning loss, stres dengan tugas yang menumpuk, dan jenuh dengan pembelajaran yang dilakukan secara online terus-menerus. Strategi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menekan penyebaran COVID-19 varian Omikron yang pertama adalah edukasi tanpa henti. Strategi pertama ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya dan penularan COVID-19, termasuk varian Omikron, pentingnya menjaga protokol kesehatan, pentingnya untuk menjaga jarak, menanamkan kebiasaan baik mencuci tangan dan memakai masker. Yang kedua yaitu himbauan larangan keluar daerah. Strategi ini bertujuan untuk mengantisipasi masuknya dan menyebarnya COVID-19 varian Omikron di Kalimantan Selatan. Yang ketiga, menegakkan sanksi bagi pihak yang melanggar peraturan pemerintah tentang penegakan hukum protokol kesehatan. Sejumlah toko, fasilitas umum, tempat makan, tempat ibadah, sekolah-sekolah, perguruan tinggi, perkantoran dituntut untuk menyediakan tempat cuci tangan, wajib memakai masker untuk masuk ke dalam area, pengecekan suhu tubuh, dan lainnya. Yang keempat, strategi mempersiapkan pelayanan kesehatan. Pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan yang dapat diakses warga bersifat gratis bagi mereka yang terpapar atau positif COVID-19. Strategi yang kelima yaitu penguatan masyarakat. Strategi ini bertujuan untuk menggalang kerjasama antar masyarakat dan pemerintah dalam upaya menekan penyebaran COVID-19 varian Omikron di Banjarmasin.